Pada hari Kamis 9 Mei di tahun 2024 akan ada pertandingan sepak bola Indonesia melawan Guinea. Dan ketika kita melihat tim nasional dari negara Guinea, banyak dari kita akan merasa pesimis. Karena memang secara fisik tidak bisa dipungkiri, negara Guinea mempunyai fisik yang lebih bagus dan lebih tangguh daripada negara Indonesia. Banyak orang yang khawatir ketika Indonesia melawan Guinea. Apakah Indonesia mampu atau akan menjadi sesuatu kekalahan? Banyak sekali teman-teman fans sepak bola negara Indonesia yang sudah pesimis dari awal. Dan kita harus memaklumi hal itu karena memang secara ranking dari FIFA, Indonesia memang kalah daripada Guinea. Tapi apa memang benar Indonesia tidak bisa menang? Dikarenakan Indonesia semakin takut karena ada beberapa pemain naturalisasi yang telah bermain di benua Eropa ya teman-teman. Dan ini menjadi hal yang ditakuti oleh fans Indonesia, terutama terdapat seseorang yang mempunyai nama Lais Moriba ya teman-teman. Di sini saya tidak tahu bagaimana cara membacanya, kita sebut dengan panggilan Moriba saja teman-teman. Dan Moriba ini dan mempunyai pengalaman yang sangat bagus, di mana pada tahun 2021 pernah bermain di Barcelona dan satu tim dengan Lionel Messi. Jadi ketika itu terjadi, nama dari Moriba mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih luas daripada pemain Indonesia. Dan ini yang ditakuti oleh fans Indonesia teman-teman. Banyak sekali fans dari Indonesia yang merasa pesimis. Memang benar, itu menjadi suatu tantangan terbaru bagi negara Indonesia ketika melawan negara kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia harus melakukan ekstra ya teman-teman, atau kerja ekstra agar bisa menang melawan Guinea. Dikarenakan secara peringkat FIFA, Indonesia hanya berada di 134, sedangkan Guinea berada di peringkat 76. Apalagi pemain naturalisasi, Guinea mempunyai lebih banyak, atau pemain yang bermain di klub luar negeri teman-teman, bukan pemain naturalisasi tetapi pemain yang bermain di klub luar negeri. Guinea mempunyai pengalaman atau jumlah pemain yang sangat banyak. Tetapi teman-teman juga wajib melihat sejarah Indonesia pada Piala Asia U23 di tahun 2024. Indonesia pernah menaklukkan Australia dan juga Korea Selatan, dan Indonesia menang. Dan teman-teman juga wajib mengetahui Australia dan Korea mempunyai ranking FIFA di angka sekitar 20-an ya teman-teman. Australia di sekitar 27 dan Korea di sekitar 23 kalau tidak salah. Dan ranking FIFA dari Australia bersama Korea jauh lebih tinggi dari Guinea, dan Indonesia bisa menaklukkan dua negara besar itu. Jadi kemungkinan untuk menaklukkan Guinea juga sangat mungkin terjadi. Entah kenapa fans Indonesia tidak melihat hal ini teman-teman. Memang ketika Indonesia melawan Uzbekistan dan Indonesia melawan Irak, Indonesia kalah, tetapi Sintayong mengatakan kekalahan dari Indonesia karena fisiknya atau mengalami kelelahan ya teman-teman. Dikarenakan pada Piala Asia Indonesia selalu bermain dengan tim inti yang sama, sehingga Sintayong mengakui stamina dari tim nasional Indonesia mengalami kelelahan, sehingga pada saat melawan Uzbekistan dan juga negara Irak, Indonesia tidak bisa bermain sangat optimal. Dan hal itu diakui oleh Sintayong kepada publik. Tapi terlepas dari Indonesia akan menang atau tidak, karena kemungkinannya masih 50-50 ya teman-teman. 50% Indonesia bisa menang dan 50% Indonesia bisa kalah. Tetapi teman-teman sebagai fans sepak bola negara Indonesia wajib berjanji satu hal. Jangan sampai ketika Indonesia kalah melawan Guinea, teman-teman melakukan seperti yang dilakukan oleh fans Malaysia, menyerang pemain terbaik Malaysia yang mempunyai nama Faisal Halim, di mana Faisal Halim terkena minuman keras, diserang dengan minuman keras dan menyebabkan luka
stadium yang keempat ya teman-teman, pada kulit. Dan ini adalah gambar luka yang dialami oleh Faisal Halim pada stadium keempat, di mana epidermis dan dermis merupakan kulit keluar dan kulit dalam, jadi masih pada bagian kulit. Tetapi pada stadium keempat, luka bakarnya itu menyentuh sampai ke tulang ya teman-teman. Dan ketika menyentuh sampai tulang, maka pemulihannya akan jauh lebih lama. Bahkan beredar sebuah rumor Faisal Halim harus pensiun dini dikarenakan ulah dari fans sepak bola Malaysia. Dan kalau ini terjadi pada negara Indonesia maka sangat disayangkan. Seperti contoh nama dari Marcelino ya teman-teman. Memang di pertandingan terakhir ada beberapa kesalahan yang dibuat oleh Marcelino, tetapi ketika Marcelino harus diserang seperti yang dialami oleh Faisal Halim, itu sangat disayangkan. Mengingat nama dari Marcelino masih sangat muda dan berusia 19 tahun ya teman-teman, tetapi mempunyai bakat yang luar biasa. Dan kalau fans Indonesia melakukan hal yang sama, itu menjadi hal yang sangat bodoh. Jadi kepada fans Indonesia, tolong jangan pernah melakukan hal itu ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan penasaran bagaimana dengan line up Indonesia melawan Guinea. Pada saat video ini dibuat memang masih belum diketahui secara pasti bagaimana line up yang akan diberikan oleh tim nasional Indonesia oleh Sintayong. Tetapi di sini terdapat 4 nama pemain timnas Indonesia yang pasti akan turun ya teman-teman. Yang pertama ada nama dari Marcelino. Meskipun usianya masih sangat muda, tetapi bakat dari Marcelino harus diakui. Dengan usia sangat muda, bisa menjadi pemain inti dan sangat cocok ya teman-teman. Lalu pemain kedua yang pasti akan masuk ada nama dari Witan ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa Witan harus masuk menjadi pemain inti melawan Guinea? Dikarenakan Witan sangat mengerti permainan taktik dari Sintayong, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi Sintayong sangat percaya dengan Witan untuk masuk ke pemain inti. Lalu yang ketiga ada nama dari Arhan ataupun Pratama Arhan. Dan nama dari Arhan pasti akan masuk ke pemain inti karena lemparan ke dalam menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Karena nama dari Arhan lebih dari sekali telah berhasil menaklukkan lawan melalui lemparan ke dalam ya teman-teman. Lalu pemain yang keempat yang pasti akan main melawan Guinea ada nama dari Nathan, atau banyak orang juga mengenal dengan panggilan Tejo ya teman-teman. Kenapa Nathan? Karena Nathan merupakan salah satu pemain naturalisasi yang sangat bagus untuk bertahan, menyerang maupun menjadi pemain tengah ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan pemain yang lain? Teman-teman bisa stay tune saja. Karena ini hanyalah 4 pemain yang pasti akan masuk menjadi pemain inti. Untuk taktiknya, biarlah waktu yang menjawab dan teman-teman bisa stay tune pada hari Kamis 9 Mei teman-teman untuk melihat pertandingan Indonesia melawan Guinea. Kalau boleh tahu apa prediksi dari teman-teman Indonesia melawan Guinea? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.